Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita sudah sampai pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Tetapi saya akan bacakan untuk saudara-saudara juga ayat yang ke-18 dan ayat 36 sampai 38. Karena kita akan membahas sesungguhnya bagian ini sampai ayat 38. Tetapi saya ingin membaginya pada hari ini kita membahas tentang perjalanannya, dan minggu depan kita akan membahas tentang pesan Paulus kepada tua-tua jemaat di Efesus. Mari saya akan bacakannya untuk saudara sekalian. Paulus dari Troas ke Miletus. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya. Sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan perlayaran kami ke Mitilene. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini." Berita pesan selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Ayat 36. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan berjalan dalam tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh meneruskan pembacaan firman Tuhan ini. Dan hari ini kami hendak belajar tentang bagaimana Paulus melewati perjalanan-perjalanan hidupnya. Kiranya Engkau menuntun kami, sehingga melalui apa yang kami renungkan, kami baca, kami mengerti sesuatu yang baik dari pesan-Mu, dan kiranya pesan itu menuntun kami hidup di jalan yang berkenan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita sedang meneruskan apa yang kita bahas minggu yang lalu, yaitu perjalanan Paulus sesungguhnya ke Yerusalem, seperti yang sudah direncanakannya dari Makedonia sebenarnya ya. Nah sebetulnya Paulus itu berharap bisa merayakan Paskah di Yerusalem. Tetapi rencana merayakan Paskah ke Yerusalem ini gagal ya, karena ada rencana pembunuhan ketika dia mau naik kapal ke Yerusalem, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke Makedonia, dan kemudian dia akhirnya merayakan Paskah di Filipi seperti yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya. Dan kemudian ada pertemuan di Troas, lalu ada mujizat Paulus membangkitkan Eutikus dari kematiannya, dan kemudian dia meneruskan rencana itu untuk pergi ke Yerusalem
dan berharap bisa merayakan Hari Raya Pentakosta. Jadi 50 hari setelah Paskah itu di Yerusalem. Nah, kali ini dia bukan hanya merayakan Hari Raya Pentakosta yang juga merupakan Hari Raya Panen itu, tapi sungguhnya dia juga sambil membawa persembahan bersama dengan teman-temannya dari Makedonia. Nah, perjalanan itu dimulai dari Troas, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca di ayat yang ke-13, kita akan menemukan bahwa teman-teman Paulus itu berangkat lebih dahulu dengan kapal berlayar ke Asos. Tetapi Paulus sendiri dikatakan dia mau jalan kaki ke Asos. Nah, saudara perhatikan peta ini ya. Nah, dari Troas ke Asos itu kira-kira jauhnya 20 mil atau kira-kira 30 km lebih. Kalau dari kota Malang itu kira-kira sampai ke Batu atau mungkin sampai ke Purwosari gitu kalau ke arah Surabaya, ya. Nah, Paulus berjalan kaki sendirian. Saudara-saudara penafsir mengatakan, kenapa ya kok Paulus berjalan kaki sendirian? Ada dua pendapat. Mungkin dia tidak langsung berangkat hari itu, tetapi dia mungkin menunggu di Troas untuk memastikan Eutikus itu benar-benar sehat setelah dia sempat mati, ya, karena jatuh dari loteng itu. Setelah dia melihat Eutikus cukup sehat, barulah dia jalan. Begitu ya, dia lihat darat. Teman-temannya suruh berangkat duluan lewat laut. Mereka tunggu di Asos. Atau yang kedua, barangkali Paulus memang ingin sendirian, ya. Dia ingin menikmati perjalanan dari Troas ke Asos itu sebagai meditasinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat cerita tentang Ishak yang sedang berjalan-jalan ketika Ribka dibawa datang kepadanya, maka kita mengerti bahwa orang-orang zaman dulu, orang-orang Yahudi itu kalau meditasi bisa juga dengan cara begitu ya. Dikatakan Ishak itu sedang berjalan-jalan di padang itu ketika pembantunya membawa Ribka itu datang dari Haran. Nah, kata berjalan-jalan itu adalah bermeditasi. Sehingga ada penafsir mengatakan mungkin Paulus setelah sekian banyak waktu bersama dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, berdiskusi dengan banyak orang, sekarang dia ingin memakai waktu untuk sendirian, begitu ya. Dan dia menggunakannya dengan berjalan sendiri dari Troas menuju ke Asos. Barangkali jalan itu sepi, barangkali jalan itu melewati gunung atau lembah yang indah, dan Paulus ingin menikmatinya sendirian. Ada kalanya memang dalam perjalanan hidup kita, dalam pelayanan, dalam kesibukan itu, kita mengambil waktu untuk sendiri. Dan menikmati alam sendiri itu adalah sebuah kesegaran yang luar biasa ya. Kadang-kadang menyendiri di kamar itu tidak terlalu enak dibandingkan menyendiri di tengah-tengah alam yang indah itu ya. Karena meditasi itu bukan sekedar menutup diri, tapi meditasi itu seringkali justru membuka diri untuk merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan ciptaan Tuhan yang besar, kekuasaan, kemuliaannya. Ya, itu sebabnya Paulus barangkali mengambil waktu itu untuk berjalan dari Troas menuju ke Asos. Dan nampaknya baru keesokan harinya lah mereka itu bertemu di Asos, ya. Dan dari Asos itu kemudian mereka menjemput Paulus untuk naik kapal bersama-sama mereka dan kemudian berlayar menuju ke Yerusalem. Lukas mencatat setiap hari mereka sampai mana, begitu ya. Dikatakan hari berikutnya kami sampai ke Mytilene. Dan pada hari berikutnya kami melihat pulau Kios. Dan pada hari berikutnya kami sampai ke pulau Siamos.
Dan kemudian pada hari berikutnya kami berhenti di Miletus. Miletus adalah sebuah pelabuhan. Kalau mengingat perjalanan kapal itu ke Yerusalem dan bisa berhenti di Miletus sampai tua-tua itu berkumpul, bisa jadi kapal itu menurunkan barang dan membawa barang dari Miletus untuk menuju tujuan berikutnya. Nah, saudara-saudara, kita tidak tahu berapa lama kapal ini berhenti, tapi paling tidak kapal itu berhenti 1 malam nampaknya ya, 1 hari di Miletus ya. Itu sebabnya Paulus kemudian menyuruh orang dari Miletus untuk menjemput para penatua dari Efesus berkumpul bersama-sama dengan dia di Miletus. Paulus, kata firman Tuhan, memutuskan untuk tidak mampir ke Efesus. Sebelumnya Efesus dengan Miletus dekat, saudara-saudara ya, hanya sekitar 20 km. Nah, tetapi Paulus memutuskan saya tidak mau ke Efesus. Padahal Efesus sebetulnya adalah kota pusat pemberitaan Injil ya. Di sana ada ruang kuliah Tiranus ya. Dan di sanalah Paulus itu pernah 2 tahun mengajar setiap hari di ruang kuliah itu. Nah, saudara-saudara, tapi nampaknya Paulus tidak mau ke Efesus. Alasan pertama, seperti yang dicatat oleh Alkitab, karena dia mau buru-buru ke Yerusalem. Kalau dia mampir ke Efesus, nampaknya dia akan tertahan di sana ya, banyak sahabatnya di sana. Yang kedua, kalau dia ke Efesus barangkali bisa ada huru-hara lagi ya, karena sesungguhnya sebelum dia ke Makedonia ada huru-hara yang ditimbulkan oleh Demetrius itu ya, yang mau membunuh dan menganiaya dia. Nah, saudara-saudara, karena itu Paulus menyuruh para penatua Efesus untuk datang bertemu dengan dia. Nah, nampaknya itu mungkin kalau sampai di Miletus itu pagi hari atau siang hari kita tidak tahu. Lalu mereka itu bertemu mungkin pada malam hari atau mungkin pada pagi hari berikutnya. Kok saya merasa mungkin pada pagi hari berikutnya ya. Karena dikatakan setelah pertemuan itu mereka mengantar Paulus ke kapal, begitu ya. Ayat 18 sampai ayat yang ke-35 itu akan kita bahas minggu depan. Itu adalah pesan-pesan yang disampaikan Paulus pada para penatua Efesus. Yang menarik adalah setelah mereka bertemu, dikatakan kemudian mereka berlutut bersama-sama dan mereka berdoa ya. Dan setelah berdoa mereka berpisah. Menarik ya apa yang dicatat oleh Lukas tentang perpisahan itu. Dia mengatakan begini: sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, lebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudara-saudara, memang inilah pertemuan yang terakhir dan mereka memang tidak pernah bertemu lagi. Selain kita kemudian menemukan Paulus menulis surat kepada tua-tua di Efesus. Sebuah surat yang indah, sebuah surat yang menguatkan, sebuah surat yang berisi bagaimana hidup di dalam Kristus itu ya. Kalau Tuhan berkenan kita akan belajar juga PA dari kitab Efesus ya. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari PA kita pada hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, ini adalah perjalanan Paulus yang terlama dan terpanjang ya, dan juga yang terakhir. Jadi perjalanan yang ketiga ini adalah perjalanan berangkat dari Antioquia sampai kembali lagi ke Yerusalem sebelum kemudian terakhir ke Roma itu. Perjalanan ini memakan waktu kira-kira 5 tahun.
Dan perjalanan kembali ke Yerusalem ini akan menjadi perjalanan Paulus yang terakhir sebelum dia nanti pergi ke Roma dan mati di sana. Nah, kita belajar saudara-saudara bahwa dalam hidupnya setelah bertobat, Paulus itu menjadikan perjalanan hidupnya itu adalah perjalanan memberitakan Injil, perjalanan untuk bersaksi, perjalanan untuk membawa kabar baik itu kepada banyak orang, perjalanan untuk menjadi seperti yang Tuhan Yesus katakan, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia, kamulah yang harus menjadi kebaikan bagi dunia. Saudara-saudara, setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, apa makna perjalanan hidup kita? Apakah sungguh kita ini adalah menjadi pembawa-pembawa Injil, kabar baik keselamatan itu bagi orang-orang di sekitar kita? Mungkin yang terdekat bagi keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Apakah mereka melihat Yesus Juru Selamat itu sungguh hidup dalam hidup kita? Apakah kita menjadi pemberita Injil, pembawa kabar baik bagi orang-orang yang bekerja bersama kita, teman-teman kita, saudara-saudara yang melayani dengan kita? Saudara-saudara, apa makna perjalanan hidup kita? Bagi Paulus, makna perjalanan hidupnya setelah dia bertobat adalah hidup untuk memberitakan Injil. Dan kalau kita membaca kisah para rasul, kita mengerti bahwa ketika kita hidup memberitakan Injil, Roh Kudus itu akan menolong kita. Pemberitaan Injil itu adalah karya Tuhan, saudara-saudara, tapi marilah kita membuka diri untuk dipakai olehnya. Roh Kudus itu akan yang pertama-tama mengubah hidup kita. Paulus itu hidupnya berubah. Dia mengatakan, dulu aku punya kebanggaan sendiri, kesenangan sendiri, prestasi sendiri. Tapi setelah aku bertemu dengan Kristus, pengenalan akan Kristus itu membuat semua itu tidak berarti. Tetapi apakah itu sia-sia? Tidak, saudara-saudara ya. Semua yang dia pernah belajar itu kemudian dimaknai di dalam Kristus menjadi sebuah berita baru, cara pandang yang baru. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, dulu saya adalah pedagang, saya dulu pengusaha, saya dulu dosen, saya dulu apapun juga. Apakah itu sia-sia? Tidak. Ketika kita percaya pada Yesus, kita memaknai dengan cara yang baru apa yang sudah kita punyai itu. Ya, Tuhan mengubahkannya untuk menjadikan kita saluran berkat. Barangkali Tuhan juga mengubah seluruh hidup kita dalam arti mengubah jalannya juga, ya. Kayak saya gini, dulu jadi arsitek, sekarang jadi hamba Tuhan bisa, saudara ya. Tapi ya semuanya seperti itu, ya. Yang jelas hidup kita diubahkan, isinya diubahkan, ya. Maknanya diubahkan, nilainya diubahkan. Dulu saya hidup bagi diri saya sendiri, sekarang saya hidup bagi Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan cuma hidup kita, tetapi kemudian cerita kita juga berbeda. Ya, apakah saya menceritakan pada orang-orang sekitar kita, pada sahabat-sahabat kita, cerita tentang hidup yang diubahkan oleh Juru Selamat itu? Saksikanlah imanmu, ya. Minggu depan kita akan lebih jelas bagaimana Paulus itu bercerita tentang hidupnya di tengah-tengah jemaat itu. Nah, saudara, yang kedua, kita pada bagian ini bertemu dengan sebuah perpisahan yang indah, ya. Saudara, perpisahan itu adalah bagian yang terjadi kepada setiap kita. Suatu hari kita akan dipisahkan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang mengasihi kita. Kita dipisahkan dengan guru-guru kita. Kita dipisahkan dengan murid-murid kita. Kita dipisahkan dengan pendeta kita. Kita dipisahkan dengan jemaat kita, ya. Semua kita akan mengalami perpisahan.
Dan perpisahan itu kalau terjadi kadang-kadang membuat hati kita sedih ya, karena ikatan-ikatan. Nah, tapi mari kita memaknainya ya, bahwa kalau kita bisa berpisah dan sedih itu baik. Berarti saudara mengasihi orang yang dengannya saudara berpisah itu, gitu ya. Jadi bersyukurlah. Kalau saudara berpisah dan saudara malah sedih, mari kita ingat, saya mempunyai sahabat yang baik. Saya mempunyai teman hidup yang baik. Karena itu waktu kami berpisah, saya merasa susah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan untuk sekian waktu, dalam jangka waktu yang tertentu itu, orang yang baik itu dalam hidup kita. Entahlah itu orang tua kita, entahlah itu anak kita, entahlah itu sahabat kita. Mari kita bersyukur. Mari kita berkata seperti kata Ayub itu ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan, gitu ya. Dan mari kita menghayatinya itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita melakukannya dengan baik, perpisahan itu ya, dengan saling mendoakan. Menarik ya, Paulus dan semua tua-tua itu berlutut bersama. Saya yakin Paulus bersyukur pada Tuhan. Para tua-tua itu bersyukur pada Tuhan. Ya, mereka tahu pertemuan itu karena Tuhan dan perpisahan itu karena Tuhan. Lalu mereka berpeluk-pelukan, saling mencium. Menarik ya, dikatakan dicium. Paulus itu dicium berkali-kali, itu menunjukkan mereka sangat dekat, ya, menunjukkan kasih yang sangat besar, saudara-saudara. Dan kemudian mereka melepaskan Paulus dengan rela, dengan gembira. Mereka tidak ada konflik apapun. Bahkan setelah Paulus pergi, mereka tetap rukun. Dan kemudian kita tahu bagaimana Paulus menulis surat pada jemaat Efesus ini, sebuah surat yang indah. Saya ingin mengajak saudara-saudara bersyukur untuk orang-orang yang kita kasih. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menikmati pertemuan ini. Dan kalau nanti perpisahan terjadi, mari kita percaya itulah waktu Tuhan. Dan mari kita melakukannya dengan sukacita. Ada Tuhan yang mempertemukan, ada Tuhan yang memisahkan. Jadilah kehendak Tuhan. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh membahas firman Tuhan ini. Terima kasih kami boleh merenungkan perjalanan hidup kami. Apakah artinya ya Tuhan setelah kami percaya kepadamu? Tuntunlah kami seperti Paulus, supaya hidup kami ini yang masih kami hidupi sampai kami mati nanti adalah hidup yang sudah menerima anugerah Allah dan yang memberitakan anugerah Allah itu. Kami mau berterima kasih untuk orang-orang yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Orang-orang yang baik, orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang kami kasihi. Dan jikalau kami berpisah, biarlah kami juga boleh menerimanya dengan keyakinan. Itu pun adalah kehendak Tuhan. Biarlah kami saling mendoakan, saling menguatkan, tetap saling mengasihi. Entahlah kami bertemu lagi, entahlah tidak. Kami percaya dan bersyukur kepadamu karena kami tahu suatu hari kami semua akan dikumpulkan bersama-sama di rumah yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kalau nanti ada pertanyaan, kita boleh bertemu bersama-sama dan mendiskusikannya di dalam Zoom meeting GKI Immanuel jam 6 sore. Sampai ketemu lagi.